Oke Oke, Pak, kita mulai ya. mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Jigo yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan em, karunia yang tidak terhingga. Juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasanya pada malam Kamis ini kita mengikuti kajian Islam tematik yang berjudul Qimatul A'mal, nilai suatu perbuatan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Ila Amin ya hadratin Rabbal. Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa ali baiti syai'ul ilahum. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka nasta'in nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal mustaqim siratal siratal mustaqim. ladzina an'amta Shiratal 'alaihim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil 'alaihim. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian surat Al-Fatihah. Semoga kita tetap beristiqomah di dalam mengikuti kajian ini. Silakan kepada Ustadz Samsudin untuk memulai kajiannya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga pada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan istiqomah sehingga kita bisa konsisten sudah ke pertemuan ini, kajian Islam tematik ini sudah ke-20 yang alhamdulillah teman-teman diberikan kesehatan, ya, panjang umur dan istiqomah yang bisa mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya gugur kewajiban kita sama-sama thalabul ilmi, dan tentunya saya juga berterima kasih atas istiqomahnya teman-teman semuanya, karena minimal saya bisa berbuat sesuatu yang bisa insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Teman-teman sekalian, kita pada malam hari ini mau membahas tentang qimatul amal atau nilai suatu perbuatan. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya minggu lalu kalau tidak salah, bahwa perbuatan kita ini tergantung niatnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, dari riwayat Bukhari, Muslim dan juga 4 imam mazhab yang lain yang menjelaskan bahwa ini hadis-hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Kata innama artinya hanya, sesungguhnya, hanya membatasi bahwa perbuatan itu hanya berdasarkan niatnya saja. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang yang melakukan apapun itu tergantung niatnya. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan Rasulullah mencontohkan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasul. Maka nanti Allah ya akan karena hijrahnya menuju Allah, menuju ridho Allah, maka Allah akan memberikan balasan ya sesuai dengan yang dijanjikan. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dimasukkan dalam Al-Qur'an itu sebagai as-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Jadi orang-orang yang istimewa, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatajawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya ada,
Kalau seandainya ada orang yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, karena dalam rangka supaya memperluas usahanya, misalnya sudah dapat keuntungan, jadi memang motivasinya motivasi materi, motivasi uang, atau imro'atan atau perempuan karena memang dia mencintai seseorang yang kemudian ikut hijrah. Nah, maka Rasulullah mengatakan maka dia dapat hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu artinya mendapatkan dunia yang dia cari atau perempuan yang akan dia nikahi. Jadi hadis ini hadis masyhur, sebut hadis masyhur, hadis yang sangat terkenal karena diriwayatkan oleh banyak jalur ya dari sahabat, dan walaupun tidak sampai ke mutawatir tetapi pada derajat masyhur, jadi sahih yang masyhur. Yang intinya adalah bahwa setiap perbuatan itu harus ditetapkan dulu ya, apa gitu, untuk apa atau nilainya apa gitu. Jadi ada sebuah pepatah yang sangat baik, berilmu sebelum berbuat. Jadi berilmu sebelum berbuat supaya perbuatannya itu jelas, jelas nilainya. Jadi jelas manfaatnya, jelas tujuannya, yang jelas targetnya gitu ya. Jadi beda dengan orang asal bekerja, kerja kerja tapi nggak jelas, nggak dasar ilmu gitu. Artinya capek ya, tapi kemudian nanti tidak dapat apa-apa atau ada penyesalan, bukannya dapat pahala masa bisa jadi berdosa. Karena ketidaktahuan atau tidak punya ilmu dalam perbuatan itu. Jadi tujuan dari setiap perbuatan harus ada nilai perbuatannya, dan itu ditetapkan ya, ditetapkan dan tidak boleh digabung-gabung, dicampur-campur. Itulah makanya kita harus jelas dulu kita melakukan apa dan nilai yang dicari dari perbuatan itu apa. Maka kemudian ketika kita menjalankan, ya kita mendapatkan sesuai dengan yang kita tuju, dan juga sekaligus mendapatkan mendapatkan pahala atau mendapatkan ridho dari Allah. Jadi itulah dimaksud dengan ibadah, ibadah ghairul mahdhah, ibadah umum. Jadi semua yang membuat Allah suka. Ya, jadi walaupun nilainya tidak semuanya nilainya nilai spiritual, tetapi walaupun nilai materi, tetapi memang ditetapkan, disyariatkan oleh Allah, maka memang dia mendapatkan sesuai dengan yang dia lakukan, dia cari, kemudian dan juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah kita pelajari nilai perbuatan itu atau qimatul amal itu ada 4. Yang pertama namanya qimah madiyah atau nilai materi. Dan ini yang banyak mendominasi. Jadi orang urusannya ya fulus gitu, urusannya uang, urusannya ya harta gitu. Itu ada perbuatan-perbuatan dan ini sesuai dengan syariat. Memang orientasinya untuk dapat materi. Jadi bukan tercela. Tidak semua orang mencari uang itu jadi tercela, malah bisa jadi mulia gitu. Jadi karena memang perbuatan itu memang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, dan untuk mendapatkan materi gitu. Jadi makanya disebut dengan qimatul madiyah atau nilai materi. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Jadi nilai kemanusiaan. Jadi manusia memang secara fitrah itu punya naluri ya, punya naluri atau gorizah ya. Jadi seperti kasih sayang, peduli, empati dan seterusnya, atau mau menolong dan seterusnya, itu memang manusia ya. Jadi manusia itu punya perasaan, punya masyair. Jadi ketika dia memahami sesuatu, menyukai sesuatu, kemudian dia empati kepada seseorang, ya dia tidak perhatikan lagi apakah orang itu seagama, apakah orang itu satu daerah, satu kampung dan seterusnya. Tidak memperhatikan itu, tetapi ketika melihat dia membutuhkan pertolongan, maka muncul dalam diri manusia itu untuk menolong. Itu namanya kimah insaniyah atau nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai akhlak atau moralitas, ya, khuluqiyah. Jadi kimah khuluqiyah atau kimah akhlakiyah gitu ya. Jadi ini contoh misalnya menghargai, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, kemudian menyambung silaturahmi, kemudian ketika melakukan sesuatu ya dia bisa bersabar, ya kemudian dia tawadu dan seterusnya. Ini nilai moralitas. Jadi kalau secara umum biasanya disebut etika, ya kalau seorang muslim ya karena sifat-sifat baik yang sebagaimana minggu lalu kita ceritakan tentang akhlak, bahwa akhlak Islam itu ya bagian dari hukum syara gitu.
Tetapi memang ketika kita melakukan memang nilainya nilai akhlak. Dan itu khas kalau akhlak seorang muslim itu, karena sifat baik ini berdasarkan perintah dari Allah atau contoh dari Rasulullah. Nah, kemudian yang keempat adalah kimahnya kimah ruhiyah namanya. Jadi nilai spiritual. Jadi seperti ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh memang ya kalau kita menjalankan ibadah mahdoh, yang kita cari adalah spiritual kita, artinya nilai ruhiyah idrok silah bilah keterikatan kita, kesadaran kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mencari materi, bukan mencari pujian, bukan mencari kebanggaan ya, bukan juga karena supaya dinilai di akhlaknya baik, tapi ya karena Allah memerintahkan dan lillahi ta'ala. Itu namanya kimah ruhiyah atau spiritual. Nah, kita lihat satu persatu. Kimah madiyah contohnya ya ini seperti jualan, berdagang, atau bekerja jadi karyawan dan seterusnya. Dan ini memang syariat mengindikasikan seperti itu. Jadi tujuannya memang untuk mencari uang, mencari harta, ya, mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, karena manusia itu punya namanya hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik, butuh makan, butuh minum. Kemudian yang non fisik juga memang itu kebutuhan ya, buat kesehatan, kemudian pendidikan dan seterusnya. Jadi bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan itu kalau dia tidak ada usaha nyari gitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam contoh, misalnya ini salah satu contoh yang nilainya memang nilai materi adalah sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 215, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ini dua hal yang memang kimahnya berbeda. Pertama adalah Allah telah menghalalkan jual beli, al-bai. Al-bai itu jual dan beli. Tetapi Allah mengharamkan riba. Ya. Karena dan apa itu riba nanti kita bisa jelaskan. Nah, al-bai itu memang seorang penjual ya, atau namanya tajir ya. Penjual itu tajir, yaitu aktivitas namanya tijaroh. Dia mencari nafkah, mencari harta dari berjualan. Sehingga disyariatkannya memang dia harus pertama menjual barang yang halal. Yang pertama, ya harus barang yang diperjualkan halal. Dan yang diperjualbelikan itu memang milik dia, bukan menjual barang orang lain gitu. Ya kecuali dia wakil, tapi wakil itu ya makanya posisinya sebagai wakil, wakalah ya. Tapi dia memang atau barang yang dia jual adalah barang yang milik dia, yang boleh dia jual. Kemudian yang berikutnya ketika akad jual beli itu harus birido wal ikhtiar, jadi berdasarkan pilihan, tidak boleh paksaan, tidak karena keterpaksaan. Dan kemudian di situ disyariatkan juga kalau misalnya ini ada harganya dan kemudian ada ijab kabul, walaupun ijab kabul ini tidak mesti secara lisan ya. Ya, jadi harus jelas harganya, kemudian dan memang penjual itu tujuannya supaya dapat untung sehingga antara harga dia modal ya modal dengan harga jual ya harus ada margin gitu. Makanya di situ ada harga dan harganya itu disebut harga pasar. Nah, sangat disayangkan kemudian ada orang penjual pembeli, kemudian dia memasukkan juga kimah yang lain, misalnya kimahnya kimah akhlak gitu ya, kimah akhlak. Ya, ya ini kan harga teman, ini harga persaudaraan. Jadi di dalam jual beli tidak boleh ada seperti itu karena di situ tidak ada istilah harga saudara, harga teman, yang ada harga pasar. Ya, jadi mau yang jualannya saudaranya, temannya, ya di situ yang berlaku harga pasar. Kenapa? Karena memang dia dari berjualan itu untuk mencari untung gitu. Jadi tidak boleh dan juga tidak boleh kemudian ada minta tambah, minta imbok kalau kita membeli atau ketika menjual kemudian mengurangi, nggak boleh. Jadi karena di situ yang memang harus jujur ya, harus jujur. Dan supaya apa? Supaya untung dari buku materi. Jadi ketika dia jual beli dan tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan dan tidak memaksa ya, jadi memang berdasarkan keriduan, maka dia dapat untung sekaligus juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah mengomentari para pedagang itu ya, kata pedagang yang jujur itu nanti akan mendapatkan posisi di akhirat dan posisi yang lebih tinggi dari kebanyakan orang-orang lain ya. Hanya saja memang biasanya pedagang itu ya populasi yang tidak jujurnya lebih banyak daripada yang jujurnya. Makanya di pasar itu biasanya di situ ada beberapa
pedagang yang memang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen, pembeli dan seterusnya, kemudian manipulasi, ada gobun fahas ya, ada penipuan, ada kemudian merekayasa berpura-pura harganya ini tinggi padahal sebenarnya harganya murah dan seterusnya. Jadi itu apa yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia benar ya jual beli itu dapat untung, dapat berkah dan Allah memberikan pahala atas kejujuran dan apa eh, jual beli yang berdasarkan syariat. Tetapi kemudian kenapa Allah mengharamkan riba? Karena riba itu sebenarnya harusnya kimahnya kimah khuluqiyah atau kimah insaniyah. Jadi orang itu butuh pertolongan, makanya dia pinjam. Nah, ketika dia memberikan pinjaman, memang jangan dihitung-hitung untuk dapat untung, apalagi kemudian dikonversi dengan nilai nilai kurs macam-macam gitu, ada inflasi dan seterusnya. Karena memang kimahnya pinjam meminjam itu adalah bukan kimah madiyah, bukan nyari untung, tetapi memang menolong orang. Jadi kimahnya insaniyah ya, atau kimahnya kimah ya tadi kimah khuluqiyah, atau bahkan kalau kalau kita karena ini sesama muslim untuk menolong agar dia bisa terhindar dari kemudian bisa terjerat perbuatan yang maksiat dan seterusnya, maka kemudian bisa jadi kimahnya kimah ruhiyah. Jadi karena keterikatan terhadap kesadaran hubungan dengan Allah, ingin dapat pahala dari Allah. Maka dari itu kalau memberi pinjaman kemudian dia ada tambahan, artinya dia mencari nilai uang, jadi dianggap ini income baru, income pasif income misalnya, maka itu diharamkan. Jadi karena kimahnya harusnya kalau kalau pinjam meminjam itu kimahnya kimah insani atau kimah hulukiah, bukan bukan kimah madiyah. Beda dengan al-bai'. Nah ini seringkali karena tidak tahu nilainya kemudian terjadi penyimpangan yang itu tidak disadari dia telah menyalahi aturan syariat. Gitu. Jadi itu pentingnya memahami kimah. Dan kemudian kenapa mencari mencari nafkah itu atau mencari harta itu justru harus dapat gitu. Jadi misalnya jadi ajir, ajir itu artinya pegawai ya karyawan. Dan di situ makanya dia memang untuk mendapatkan upah itu dia harus mencurahkan manfaat. Jadi kemudian dia dapat upah dan upahnya itu halal bagi dia. Maka ketika kita ijarah tadi tijarah itu perdagangan, kalau ijarah itu karyawan ya kerja tenaga kerja itu mah harus harus jelas ya jelas pekerjaannya apa upahnya berapa ya, dan bayarnya seperti apa gitu dan diatur sedemikian rupa tidak boleh kemudian orang kemudian dia mempekerjakan orang tapi kemudian kimahnya kimah hulukiah udah ya pokoknya kamu kerja aja ikhlas karena Allah ya nanti pahalanya minta sama Allah nggak boleh itu zolim nggak boleh jadi kalau kita mempekerjakan ya memang orang yang mencurahkan tenaga atau memberi manfaat kepada kita ya harus dikasih upah dan upah itu ada materi yang memang dia cari gitu jadi tidak boleh menyisipkan di situ yang bukan nilainya atau ya gampanglah upahnya nanti aja itu nggak boleh jadi harus jelas kerjanya ini upahnya berapa dan kemudian kata Rasulullah se, se haruslah orang yang mengupah atau memberikan upah kepada pekerja itu qabla ayajifa urquhu. Jadi sebelum kering keringatnya, maksudnya segera mungkin setelah selesai pekerjaannya harus dibayar upahnya. Dan itu kimahnya kimah madiyah. Jadi baik ijaroh, tijaroh, ya perdagangan atau pekerja dan seterusnya itu ya motivasinya memang nilainya nilai materi. Tidak boleh mencampurkan dengan yang lain. Pernah dulu saya mempekerjakan seseorang jadi pendamping, kemudian dia tidak mengerjakan pekerjaannya sebagai pendamping dengan alasan ya saya kan ngisi pengajian ya di sana ngisi pengajian jadi sibuk ngurus dakwah katanya karena transaksinya dengan ustadz makanya mestinya ya ustadz menyetujui gitu nah ini saya bilang salah kimah ente kemudian akad dengan saya kan nilainya kan nilai kimahnya kimah madiyah ente dapat gaji ya dan saya dapat manfaat kamu mengerjakan itu gitu tapi kalau kemudian kamu menyalahgunakan itu malah kemudian dianggap kimahnya kimah ruhiyah gitu ya jadi menjalankan dakwah padahal transaksinya transaksi ijaroh itu ya nggak diperbolehkan jadi menggabungkan dua nilai yang satu sama lain saling ya merugikan nanti
merugikan orang yang mengupahnya tentunya gitu. Sama dengan tadi misalnya jualan ya, jualan kemudian mintanya harga teman, harga saudara, ya yang rugi adalah penjualnya. Padahal penjual itu mencari uang, mencari untung. Demikian pula si mustajir yang pekerjakan ya mencari manfaat, dan si ajir itu memang ingin dapat uang gitu. Jadi ini contoh-contoh nilai materi. Nah, yang kemudian nilai contoh misalnya nilai kemanusiaan atau qimah insania. Seperti menolong, tidak misalnya ada orang yang tertabrak, ada orang yang kebanjiran seperti apa yang ada di saudara-saudara kita yang di Palestina misalnya. Itu memang kalau kita tidak melihat di situ siapapun yang penduduk Gaza bukan hanya muslim, kita lihat manusia saja, itu namanya kimahnya kimah insania, nilai manusia. Dan sekarang itu luar biasa. Ini nilainya dari manusia, kemanusiaan doang, itu banyak sekali. Tentunya kalau kita kepada saudara-saudara di Palestina, itu tidak hanya sebatas kimah insania. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man asbaha walaih tambi ambil muslim falaysa minhum. Siapa yang hidup suatu pagi tapi tidak peduli dengan urusan seorang muslim yang lain, saudaranya yang muslim, maka bukan dari golongan mereka. Artinya ada perintah syariat untuk kemudian kita peduli. Sehingga kimahnya bisa jadi kimahnya kimah ruhiyah, ya apa nilai spiritual ya. Apalagi kemudian ya Rasulullah menggambarkan satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Ketika anggota tubuh yang satu sakit, maka akan terasa ya anggota tubuh yang merasakan itu. Jadi penderitaan saudara kita di sana itu seperti penderitaan kita gitu, atau sakitnya mereka seperti sakitnya kita. Oleh karena itu ya kimahnya tidak hanya insaniah kalau sesama muslim, tetapi sampai ke batas ya ruhiyah atau kesadaran itu karena kesadaran satu akidah. Jadi harus ada ya. Kalau nggak ada berarti dipertanyakan tuh keimanannya. Bahkan dianggap gugur imannya karena Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau yang sesama muslim saja atau yang non muslim ya, non muslim sesama manusia itu juga peduli, berarti kimahnya kimah insannya, mestinya yang muslim lebih dari insannya. Jadi harusnya kimahnya lebih lebih kuat lagi, yaitu kimah ruhiyah. Dan firman Allah terkait dengan saling tolong menolong itu dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ada nilai namanya nilai insaniah. Kalau kita tidak memperhatikan agamanya, tidak memperhatikan suku bangsanya dan seterusnya, warna kulitnya kita tidak tahu, tapi memang saling menolong untuk kebaikan itu diperintahkan. Sehingga yang kita cari bukanlah ya pujian, bukanlah, atau kalau ini mungkin ya, kepedulian ini bisa jadi kalau yang non muslim mungkin dia dorongan sebagai manusia saja, yang kemudian ya Allah tidak akan menilai karena bukan dasar keimanan kan gitu ya, karena orang kafir itu apapun yang dikerjakan ya tidak fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Tapi seorang muslim tentunya ketika kita peduli dengan saudara yang ada yang sedang menderita, yang sebelum butuh pertolongan, itu nilainya kimah ruhiyah, dan tentunya Allah akan menilai sebagai bagian dari menolong sesama muslim yang pahalanya jauh lebih besar ya ketimbang bahkan ibadah makhluk kita ya. Kalau saya dibandingkan walaupun tidak boleh kemudian kita meninggalkan ibadah makhluk karena rajin nolong ya, enggak ya, nolong iya, ibadah makhluk juga iya. Kemudian yang ketiga itu namanya qimah akhlakiyah atau khuluqiyah, seperti misalnya menghormati orang tua ya, atau apa tadi menyayangi orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi ada sistem moralitas ya. Jadi karena dimanapun kita hidup sebenarnya ada etika yang berlaku, dan dalam Islam itu justru etika itu bagian yang tidak dipisahkan dari pelaksanakan syariat. Jadi seorang yang akhlak walaupun ibadahnya bagus tapi akhlaknya jelek ya juga tentunya tidak akan dinilai oleh Allah ya ibadah dia ketika akhlaknya tidak muncul. Jadi akhlak itu sebagaimana yang pernah kita bahas minggu lalu ya, ketika kita sholat kita khusyuk, ketika kemudian kita
kita diuji dengan berbagai ujian, sakit dan sebagainya, kita sabar. Ketika diuji dengan kesuksesan, kemudian bersyukur dan seterusnya. Jadi ini nilai-nilai nilai akhlakiyah. Dan memang banyak perbuatan kita lakukan itu karena akhlak gitu, karena akhlak. Jadi masing-masing wilayah biasanya dalam pelaksanaan bisa berbeda. Ya, menghormati orang tua ya mungkin kalau di sunnah dengan cium tangan dan seterusnya. Kalau mungkin di tempat lain mungkin tidak seperti itu, tapi menghormatinya itu bagian dari akhlak. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham sogirona wa yuqirra kabirona." Jadi bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang lebih tua. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis sahih. Kemudian dan ini yang sebenarnya menjadi inti harus kita di aulawiyatnya atau didahulukan, yaitu kimah spiritual, bukan hanya terkait dengan ibadah mahdhah ya, tetapi semua yang kita lakukan itu kimah itu dibungkus ya dengan aspek ruhiyah. Jadi kimahnya kimah ruhiyah atau spiritualisme. Artinya ini kesadaran kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya ini terkait dengan ibadah mahdhah ya, di mana kita sudah berikrar ketika kita sholat ya. Qul in dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kata ikhlas itu yang memang harus ya dari awal diniatkan ketika ibadah mahdhah. Ya, kalau tadi misalnya jual beli tidak tepat kalau kemudian ketika dia pedagang ya, kemudian pembeli bilang Mas ikhlaskan saja. Jadi kata-kata ikhlas ketika kimahnya kimah madiyah nggak pas. Jadi kalau kimahnya spiritual itu atau ruhiyah itu ketika kita menjalankan sesuatu kewajiban fardiyah individu yang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu maka tepat kemudian ya harus lillahi taala, harus ikhlas. Atau tadi ketika kita misalnya menolong orang ya kemudian kita kaitkan dengan spiritual ya. Artinya memang ini kita berharap agar ketika kita menolong orang Allah ridho dan orang memberikan pahala. Jadi motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan ini masing-masing kalau sesuai dengan syariat itu ya dapat nilai, diberi pahala gitu, diberi pahala. Dan hebatnya kalau seorang muslim ya lebih banyak aspek spiritualnya sehingga kimah madiyahnya yang malah tidak terlalu nampak karena dia yakin kalau kaitannya rizki itu Allah telah menetapkan, telah menakar. Sementara apa yang harus dia persiapkan bekal untuk akhirat itu harus diupayakan. Jadi sehingga ketika dia menggunakan atau bahkan dia mengeluarkan harta itu orientasinya untuk karena spiritual, karena ruhiyah gitu. Maka Allah SWT mendorong kita wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa untuk negeri akhirat dan jangan lupakan bagianmu untuk dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi memang motivasi orientasi orang yang beriman itu memang lebih dominan kimah ruhiyahnya. Bahkan dia akan mengorbankan materi, bukan ingin mendapatkan materi, tapi mengorbankan materi untuk meraih ridho dari Allah, untuk meraih akhirat, untuk mencari akhirat. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi Rasul mengatakan yang cerdas itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya, memperbersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya dan dia beramal untuk apa yang akan dia peroleh sesudah kematian. Jadi untuk beramal untuk sesuatu yang terjadi sesudah kematian. Jadi untuk ba'dal maut. Jadi justru orientasinya ke sana sehingga di dalam surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 24 ya, di sini kalau seandainya di situ ada kimah madiyah dan ada tuntutan kimah ruhiyah, maka kemudian kimah ruhiyah harus didahulukan atau auliyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amanutun tarabtumuha wa tijaratan tasawna kasadaha wa masakina tardaunaha wa masakinu tardaunaha habba ilaikum minallahi wa rasuluhu wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bil amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kalian cintai, lebih kami cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari menjalankan hukum Allah atau aturan atau contoh dari Rasulullah SAW, dan dari jihad di jalan Allah, dari berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Jadi hatta ya'ti Allah bi amri itu ya ketetapan bahwa Allah akan memberikan balasan akibat, ya bisa di dunia, bisa dalam barzah, bisa di akhirat kelak. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Jadi orang yang mendahulukan ya dunianya, ya kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya, itu dikategorikan orang fasik, ya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Dan bahkan kalau Qimah Ruqyah ini, kalau ataupun khuluqiyah pun harus bisa dikalahkan oleh ruqyah, oleh spiritual. Jadi ketika dalam surat Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman wa wasaynal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia itu berbuat kebaikan kepada orang tua. Ini khuluqiyah, jadi berbakti sama orang tua. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, ya maksudnya aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kamu kembali, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau Qimah Ruqyah itu yang utama, maka yang khuluqiyah harus menyesuaikan. Seperti kepedulian kita ya akhir ini ke Palestina, mestinya Qimah Ruqyah yang mendorong kita bergerak, berjuang. Kita berharap kita ini masih digolongkan umat muslim karena peduli dengan mereka, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi walaupun bukan saudara biologis, tapi itulah saudara seakidah. Dan kita memang punya kewajiban, ya kepedulian itu punya kewajiban. Walaupun bentuknya mungkin karena berbagai keterbatasan, kita hanya bisa mendoakan saja, ya. Dan yang penting yang harus kita pahami, kalau kaitannya dengan Qimah Madiyah, maka jangan kemudian kemudian sepertinya digampangkan padahal merugikan, ya. Seperti ada himbauan ya di saya ini di Intrabrin gitu ya, bahwa diminta untuk menunaikan zakat profesi 2,5% setiap bulannya. Jadi kemudian jadi yang dia gambarkan dihitung kalau gajinya 6 juta lebih kalikan 12 maka sudah sampai nisab. Padahal namanya zakat itu hartanya harus ada lebih dari sisa dari kebutuhan pokok, kemudian mengendap selama 1 tahun dan sampai nisab gitu. Jadi itu baru cerita zakat. Jadi kalau di setiap gaji yang hanya 6 juta dan itu tidak cukup juga untuk kebutuhan dia dan keluarganya, kemudian diambil 2,5%, itu zolim. Jadi nggak boleh, karena itu harusnya, karena zakat itu ya qimahnya bukan qimah madiyah. Jadi tidak boleh ada keinginan untuk mengumpulkan harta pada dari ibadah, karena ibadah itu memang qimahnya qimah ruqyah, ya memang ini dapat pahala gitu. Jadi demikian pula ketika kita misalnya menjadi panitia, ya panitia, misalnya panitia kurban atau panitia zakat fitrah dan zakat mal ketika menjelang Idul Fitri misalnya, ya tidak boleh kemudian niat kita di situ malah untuk mencari materi. Kalau memang niat materi, lebih baik kita mengikrarkan saya mau ngurusin zakat infak sedekah asal saya dari akadnya saya digaji berapa gitu. Itu boleh, namanya transaksi. Jadi dia dapat upah bukan sebagai relawan gitu. Jadi bedakan gitu. Jadi kalau kita memang niatnya membantu, ya jangan berharap dapat materi.
Walaupun bisa jadi dia dapat sesuatu tapi bentuknya bukan sebagai ujroh, tapi bisa jadi hadiah atau apa tadi karena saling atau hibah dan seterusnya. Ini karena hal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita boleh menerima sedekah, boleh kita menerima hadiah gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi kemudian kalau kita melaksanakan sesuatu, jangan dicampurkan antara kimah madiyah dengan kimah ruhiyah atau kimah uluhiyah. Jadi ini harus ada pada tempatnya. Jangan sampai kita memanfaatkan karena ini jualan untuk ibadah ya, kata pedagangnya ini biasanya pada memanfaatkan itu. Ini jualan hewan kurban karena untuk ibadah ya tidak ditawar, nggak usah ditawar. Jadi sebutkan aja harganya, itu nggak bisa. Tetap jual beli ya mau untuk ibadah ataupun untuk dimakan, untuk biasa ya harganya harga pasar. Ya, seperti itu karena memang nilainya tidak ada hubungannya dengan dia digunakan untuk kurban atau untuk dimakan biasa atau pesta gitu, nggak ada hubungannya. Demikian pula yang lainnya. Baik, ini yang menjadi pengantar diskusinya malam ini. Mudah-mudahan apa bermanfaat ya. Jadi supaya kita membenahi niat, kemudian kita melakukan sesuatu, ini nilainya apa sih? Jadi supaya apa yang kita kerjakan ya apa yang nilainya kita dapat, kemudian pahalanya juga dapat. Saya kembalikan waktunya ke Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samsudin sudah menyampaikan tentang nilai-nilai nilai kimatul amal. Ada nilai materi, nilai kemanusiaan, nilai moral atau lukia dan nilai spiritual. Silahkan bapak-bapak atau akang-akang, tete-tete yang akan bertanya, silahkan. Kalau belum ada mungkin kita Ada nyambung dulu. Ibad, ada Kang Ibad Kang tuh. Ibad. Kang Ibad ya, karena di HP saya nggak kelihatan. Ya, nanti saya ini Kang, bantu Kang. Kang Iya, Ibad, karena biasa silakan. pakai laptop nih kalau Iya, HP nggak nggak kelihatan rolling. ya. Silakan Kang Ibad. Kang Ibad, silakan. Apa kabar Kang? Ya, makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Alhamdulillah. nggak menunjukkan video ya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Apa lagi berantakan soalnya. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Ini saya ingin menanyakan hal yang sedang hangat akhir-akhir ini, yaitu mengenai seruan untuk memboikotan produk-produk Israel. Nah, itu yang diterapkan di situ kimah uluhiyah atau kimah maliyah itu. Itu saja, Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ini apa? Karena sebenarnya gini, kalau kita muamalah itu kan tidak dibuat dikait-kaitkan gitu. Maksudnya karena kalau kita dibuat dikait-kaitkan, apalagi kalau kita membeli ini maka sama dengan membunuh saudara kita, nggak ada hubungannya banget gitu. Kita membeli barang yang halal, membeli ceritanya apa, apa yang dibaikot itu apa tuh? Saya juga karena Ya, kebanyakan produk-produk Unilever misalnya. ya misalnya, padahal itu Unilever itu barang-barang yang produksinya halal. Kemudian kita juga butuh gitu. Dan yang produksinya juga di sini gitu ya. Dan kita juga tidak tahu apakah benar Unilever itu menyumbang ke sana. Nggak ada sesuatu, kita prasangka doang gitu, prasangka doang. Dan yang kerjanya juga udah orang-orang kita ya. Jadi dan seterusnya gitu. Saya jadi ya itu mohon maaf mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya ya. Kalau dalam Islam itu transaksi itu apakah akad itu benar atau salah saja gitu. Tidak kemudian kita dibuat digeneralisir atau kemudian diurutkan karena ini maka gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena kalau itu yang dilakukan, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang hukumnya jadi boleh gitu. Jadi kemudian jadi haram semua gitu. Karena eh, haram itu kan jelas. Haram itu jelas. Kemudian yang halal itu juga jelas. Jelas. Dan apa tidak boleh kemudian kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Apalagi dengan kemudian dengan membuat analisa yang sebenarnya belum tentu valid gitu. Ya. Jadi oleh karena itu terlepas kemudian ini akan berpengaruh macam-macam itu karena
yang akan terpengaruh yang jelas ya kalau produksinya di sini, karyawannya di sini, dan teman saudara sendiri gitu, keluarga sendiri gitu ya, bisa jadi yang terpengaruh pasti ya karyawan di sini atau produk yang di sini, karena sebenarnya tidak langsung berhubungan ya. Jadi apalagi kemudian saya yang paling serem itu ya, setiap kita membeli produk Unilever sama dengan kita membunuh anak Palestina, nggak nyambung banget, dan itu mengerikan banget itu. Padahal kita melakukan transaksi benar halal, kita membeli ya barangnya halal, harganya jelas gitu kan, dan kita butuh gitu. Kemudian dibuat jurnalis seperti kita membunuh, itu pada sesuatu hal yang sangat berbeda gitu. Jadi apa ya, mungkin ini ditarik ke kimahnya mau kimah ruhiyah, tapi apa terlalu melampaui batas ya. Ya, itu makanya saya mohon maaf kalau bisa ada yang berbeda pendapat dengan saya, karena sulit kalau seandainya apa boykot itu sebenarnya justru yang dirugikan ya kita sendiri gitu. Artinya tidak ngaruh kan. Ya, dan kemudian kita juga tidak punya data valid bahwa memang keuntungan dari dari perusahaan itu memang ke sana gitu. Itu terlepas dari kemudian spiritnya gitu, kita peduli gitu, empati, tapi empati tidak juga seperti kemudian membabi buta dan kemudian membuat cara berpikir generalisir, cara berpikir kemudian main hukum sebab akibat yang cara berpikir mantiki namanya ya. Jadi kalau ini maka gitu ya. Jadi kalau kita membeli dari ini berizin, maka kemudian itu dapat memberikan keuntungan ke mereka. Kemudian nanti dikumpulkan, kemudian keuntungan itu nanti berapa rupiah disumbangkan untuk ke Israel. Apa benar gitu? Apa benar? Ya, jadi ini kan untuk ini kan ada fakta, ada bukti. Jadi kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang belum jelas, belum jelas. Ya, itu sebenarnya kan. Jadi kalau lebih lebih ini kecuali kalau dipastikan itu produk itu memang diproduksi dan kemudian memang perusahaan Israel gitu ya, Israel pemiliknya, dan kemudian memang akan kalau itu bangkrut ya, ya itu akan membuat ya tadi misalnya menghentikan proses peperangan. Tapi kan sulit karena ini kan pabrik-pabrik ini sudah bertahun-tahun di sini. Itu kalau saya mungkin ya kimahnya memang kimah ruhiyah, tapi menurut saya itu nggak pas. Karena ini membeli produk itu ya kimahnya kimah Madiyah. Jadi memang ya kalau itu boleh halal ya halallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli barangnya yang halal, kemudian transaksinya benar, ijab kabulnya benar, dan ya sudah gitu. Jadi jangan kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan kita tujuannya membeli, bukan kemudian nyumbang untuk membunuh saudaranya, enggak. Enggak mungkin lah, enggak mungkin gitu kan. Apa itu di-share ya semua gitu, di-share. Ya itu karena semangat semangat luar biasa ya. Walau alam. Jadi saya nggak tahu ini jawaban saya bisa dipahami atau tidak. Terima Jangan-jangan kasih Ustaz, bisa dipahami Ustaz. Terima kasih. tidak pro boykot. Karena kalau misalnya saya periksa nih yang ada di layar ini ya, adakah yang diantara kita nih yang tidak ada produk yang disebutkan tadi selama ini atau setelah sekarang ada seruan boykot gitu ya? Kalau misalnya ke Starbucks, karena saya mah tuh nggak pernah ke Starbucks gitu, karena Starbucks kan cuman saya lebih senang kopi di pinggir jalan, ya kopi kopi hitam. Starbucks keliling. Madaya Tat, Madaya. Madaya gitu. Udah lama nggak ke sana. Iya, udah lama nggak ke sana. Jadi gitu Kang. Jadi kita tidak boleh membuat sebuah generalisir yang tidak ada data, karena bisa jadi yang dirugikan ya umat kita sendiri, saudara kita sendiri, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina.
Jadi peduli iya, tapi jangan sampai melampaui batas-batas hukum syara ya. Seperti itulah kimahnya, kimah kalau kita jual beli ya kimahnya kimah Madiyah lah. Udah selesai akad ya sah halal nggak ada masalah. Ya, sedangkan peduli dengan dengan warga Palestina sekarang ini itu kimahnya kimah ruhiyah kita ini minimal dengan doa. Dan kita memang sangat terganggu gitu, terganggu. Jadi kalau kita mampu sih sebenarnya kita bisa ke sana, dan kita mampu juga karena khawatirnya kalau ataupun kita berangkat ke sana, misalnya Kang Ibad datang ke sana kemudian malah jadi beban, harus dievakuasi ya, ada evakuasi. Karena begitu berhadapan dengan rudal-rudal itu tidak bisa juga meinikan rudal kan gitu ya. Jadi memang mungkin kita tidak termasuk yang tidak sanggup untuk mengangkat senjata. Mungkin yang kita sayangkan kan penguasa-penguasa di wilayah Timur Tengah, penguasa Muslim, negara-negara Muslim, mereka kan punya tentara, punya senjata, kenapa tidak membantu kan gitu ya. Ya, sementara kita paling bisa ya nyumbang materi, tapi ternyata nyumbang materi juga kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya untuk akses ke sana. Ya paling cuma doa, tapi ingat ya doa itu bagian yang bantuan yang luar biasa dahsyat. Karena kalau sekian juta orang kemudian berdoa dan di antara itu ada doa yang dikabulkan, ya pasti akan dapat akibatnya ke orang-orang yang zalim itu. Maka biasakan lantunkan doa, selipkan doa. Apakah kalau misalnya yang mengikuti mazhab Syafi'i di dalam doa kunut ya, kunut subuhnya itu sekaligus juga ada kunut nazilahnya gitu ya, atau di luar sholat ya, di luar sholat kita ini kan kita rutinkan mendoakan ya saudara-saudara kita yang sedang dizolimi, itu minimalnya, dan itu jelas nilainya memang itu spiritual, jadi kimah ruhiyah gitu. Sedangkan baikot ini saya nggak tahu kimahnya gimana. Mau kimah ruhiyah juga sesuatu yang halal gitu ya. Tidak ada penyimpangan, kita jual beli juga memang barang-barang halal dan seterusnya. Dan apakah manfaat atau tidak, atau berpengaruh atau tidak ya. Itu Atau Kang mungkin Ibad. itu jangka panjangnya jalan keluarnya mungkin kita bisa memproduksi produk-produk serupa yang bisa bersaing secara bisnis. Nah itu harusnya kan gitu. Jadi karena kalau cerita tentang jual beli, Rasul itu jual beli dengan orang-orang yang itu notabene-nya juga ada yang diperangi oleh Rasul. Seperti misalnya produk-produk dari Romawi juga kan, ya ada yang disuplai dari Romawi atau dari Persia. Ya Rasulullah itu memisahkan antara beliau memerangi mereka atau berperang dengan mereka dengan apa yang dihasilkan mereka di transaksi dijual belikan. Ya seperti itu gitu ya. Jadi nggak mungkin dulu tidak ada medsos untuk boykot macam-macam, tapi karena kan kita saling butuh. Kalau kita cerita tentang jual beli, kenapa terjadi jual beli? Karena kebutuhan kita tidak bisa semuanya diproduksi oleh kita sendiri. Sehingga mau tidak mau harus produk dari orang lain, dari pihak lain. Itu kan hukum jual beli kan awalnya dulu barter dulu gitu. Setelah kemudian ada harga, baru kemudian harga itu kemudian dimunculkan dalam bentuk nilai tukar, kemudian ada alat tukar gitu, jadi uang gitu ya. Kemudian jadilah harga ya, harga. Dan itu dasarnya karena kita saling butuh. Ya, kalau kita saling butuh dan kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh produk sendiri, ya itu sebagai dari mana? Maka kemudian kita bisa membeli dari orang lain, bahkan bisa jadi musuh. Dan itu musuh ketika kemudian kita berhadapan di perangan, tapi bisa jadi produk mereka ada yang masuk. Jadi intinya kalau diserang strategi perang, kalau itu akan memperkuat musuh, memang mestinya tidak ada kemudian kita membeli dari musuh langsung gitu ya. Itu pun kalau memang kita tahu bahwa itu memang produk dari musuh dan itu akan memperkuat posisi musuh gitu. Itu bagian dari strategi perang ya. Dan memang harusnya kita bisa mandiri, bersuasembada gitu. Ya, dan makanya kekuatan umat ini kalau seandainya umat ini bisa swasembada. Kalau terutama untuk hal-hal yang menentukan ya, kebutuhan pokok misalnya. Maka kalau seandainya kita lemah dalam ketahanan pangan, maka kita akan sangat rapuh untuk kemudian dari keamanan ya. Jadi bisa intervensi dari pihak luar. Ya seperti sekarang ketika didominasi oleh para
oligarki ya, para kapitalis ya, sehingga ya susah kita ini. Makanya kan nanti kalau ada pemimpin yang justru menanamkan kemampuan kita untuk bisa swasembada, itu yang bagus. Karena disitulah swasembada pangan ya, karena ketahanan utama itu pangan. Karena kalau misalnya kelaparan, jangankan ada musuh, nggak ada musuh pun bisa hancur sendiri. Jadi negara-negara yang miskin, yang kelaparan itu jangankan ada musuh, nggak ada musuh pun ya bisa berantakan. Jadi makanya ya, itu usahakan ya kita bisa produksi sendiri lah. Jadi kalau Kang Ibad bisa bikin tadi misalnya yang menyaingi produk-produk yang dibaikot, yang sudah dibaikot sekarang ya, itu bagus. Cuman masalahnya sebagian kecil saja kalau misalnya tidak mau membayar atau membeli dari produk-produk yang disinyalir sebenarnya. Belum pasti juga disinyalir, membantu. Ya. Membantu misalnya atau supply ke sana ke Israel, atau memang itu ada hubungannya dengan pemilik sahamnya. Kalau sekarang kan perusahaan itu, karena perusahaan itu kan sudah go public, itu kita nggak tahu sebenarnya pemilik sahamnya itu kebangsaan mana gitu. Jadi orang mana itu susah, karena kepemilikan perusahaan-perusahaan sekarang kan begitu PT-PT yang terbuka itu, yang sudah go public, itu pemiliknya bisa berubah, bisa setiap hari, bahkan bisa setiap menit jual beli saham kepemilikan tentang perusahaan-perusahaan itu. Jadi sehingga ya sulit gitu kita memastikan bahwa benar nggak gitu, benar nggak seperti itu. Ya. Walau alam bisawab. Ya bagus juga ini Kang Ibad. Jadi mendorong kita ini angkatan 25 kebetulan ini sudah sebagian menjadi produsen ya. Jadi bisa mengembangkan produk sendiri ya, tidak perlu impor. Jadi tidak perlu impor ya, impor dari luar ya. Apalagi kalau impor misalnya dari musuh ya. Yang memperkuat musuh, melemahkan kita. Saya kembalikan ke Kang Cucu, silakan Kang Cucu. Ya Kang Cucu atau Kang Arya nih? Kang Cucu ya. Boleh lah, bebas. Silakan. Cuman dari saya kan pakai HP nih, Kang Arya coba bantu. Nggak kelihatan. Belum ada yang raise hand. Oke. Yuk. Mungkin saya dulu nyambung deh sambil ambil ini. Ya, mangga Kang. Ya, Pak Ustadz, mengenai tadi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat dengan nilai materi Qimah Madiyah itu tadi. Iya. Dengan Qimah Madiyah kita kan mencari materi, ada yang kerja, ada yang Iya. berjualan, ada yang ini. Nah, itu apakah innamal a'malu binniyat itu setiap kali kita mau kerja kita niatkan, atau sekali saja pada awal? Misalnya nih seseorang mau dapat pekerjaan di kota lain. Nah, niatnya kan memang karena Allah Ta'ala, tapi juga dia Iya. mencari nafkah untuk anak istrinya dan sebagainya. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Ya, pertama gini, karena mencari nafkah itu kan kewajiban. Bahkan ini nyari nafkah ya, ini bagi laki-laki ya. Laki-laki itu punya kewajiban mencari nafkah, yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya. Selama anak itu belum bisa mandiri ya. Jadi itu menjadi kewajiban orang tua. Ketika dia kemudian bekerja, maka karena itu kewajiban, dia menjalankan kewajiban. Jadi dari awal dia bekerja itu niatnya melaksanakan kewajiban. Ya, kewajiban untuk menafkahi. Karena kata Rasul, karena minadzunubi dzanban la yukafir as-shaum wala shalat. Wakila wa ma yukafiru ya Rasulullah al-mashghulu fi talabil ma'isyah. Kata Rasul, ada di antara satu dosa tidak bisa dihapuskan maupun oleh sholat ataupun puasa. Maksudnya puasa atau sholat sunnah. Kemudian ada yang sahabat yang bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Sibuk mencari nafkah. Maksudnya dosa ketika dia tidak mau mencari nafkah. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, sunnah ya, tapi dia tidak mau mencari nafkah, maka itu dosa. Dan dosanya tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa dihapuskan. Dan membuat bisa jadi Allah murka, gara-gara dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Maka ketika dia bekerja, apakah ketika dia waktu awal mencari, kemudian ketika akad, dan seterusnya, itu karena bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh, setiap melakukan, itu harus niat. Makanya kalau Imam Syafi'i malah niatnya dilafadzkan supaya perkuat gitu ya. Itu kalau ibadah mahdoh kan. Tapi kalau ibadah baru mahdoh, niatnya kapan ya? Pokoknya sesuai enggak dengan syariat Islam.
Pertama ketika akad bekerjanya benar nggak, kerjaannya halal nggak, pekerjaannya apa, gitu. Kerjaan seperti apa, gimana, dan seterusnya itu kaitan dengan transaksi akad dari awal. Makanya akad dalam Islam itu penting. Karena ketika kita sudah berakad, Allah meminta kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi kalau kita sudah akad, ya walaupun berat ternyata ya, berat gitu, ya harus dijalankan kan. Kata Rasulullah, al muslimu inda surutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Jadi kalau mereka sepakat ya sudah gitu. Maka ketika awal itu dia niat mencari nafkah itu untuk kenapa melaksanakan kewajiban. Itu niatnya dari awal. Nah, sedangkan rutin ini tiap hari kerja itu tidak, ya tentunya udah niatnya udah dari awal kan. Niat dari, dan selama pekerjaannya benar, apa yang diperolehnya halal gitu ya, maka itu adalah nafkah yang halal. Dan orang yang karena capek mencari nafkah sampai kelelahan misalnya, ketiduran, tidak bisa bangun malam, kata Rasulullah, itu seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Kalau memang betul lelah karena melaksanakan kewajiban gitu. Jadi melaksanakan kewajiban. Jadi itu menjadi motivasi tersendiri. Dan ketika kita berakad, ya memang kita nyari nafkah berarti nyari harta kan, nyari harta. Iya. Dan makanya ketika akad itu kita jelas ini kerjanya apa gitu. Kalau kita kerja ya kerja apa, berapa upahnya. Ya. Dan kita ridho enggak gitu. Makanya di situ ketika akad itu harus ada ridho wal ikhtiar, pilihan. Jadi nggak boleh dipaksa. Gitu. Ya, saya sebenarnya nggak setuju ya. Kalau nggak setuju nggak, ya jangan akad lah gitu kan. Supaya tidak nggerutu gitu. Atau kemudian kita nego ke apa ke yang mau kerjaan kita. Ya apa ya kan kan kalau kalau ini kan ibadah. Jadi sambil ibadah kan ini kita teman kebetulan nih bos kita temenan gitu ya. Kemudian kita mengabaikan akad itu nggak boleh karena kita sudah terikat dengan akad. Seperti tadi misalnya jual beli karena ini harga tetangga lah atau harga saudara, harga teman, ya itu rugi yang jualannya. Kalau semuanya teman seperti itu, ya dia bangkrut nah gitu ya. Padahal dia supaya dapat pahala, dia jualan dengan harga normal, harga pasar dia dapat pahala. Karena dia sedang mencari harta, memang nilainya nilai itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita mencampurkan sesuatu yang memang tidak ada hubungannya gitu. Jadi ikhlas itu cerita ketika nanti kita misalnya akhlak ya atau menolong orang harus ikhlas. Kemudian tapi kalau jual beli jangan kata-kata ikhlas. Nah, kata-kata ikhlas aja deh. Nah, udah harganya ya susah lah gitu. Ya bangkrut gitu. Atau tadi misalnya ngasih pinjaman kimahnya bukan kimah hulukiah, bukan bukan membantu, bukan menolong, tapi kimahnya materi. Kemudian dihitung-hitung, wah ini kalau seandainya disimpan di bank itu suku bunganya sekian, maka kemudian pinjam, nah, kemudian harus ada tambahan. Nah itu nggak salah, karena minjamin itu kimahnya bukan kimah madiyah, nolong, bantu, ingin dapat pahala dari Allah, menolong kan gitu ya. Maksud saya jangan sampai kemudian kita salah, salah membuat menetapkan kimah ya, nilai, karena itu akan jadi bermasalah. Harusnya dapat materi, malah kemudian nanti dapat pahala dari Allah gitu. Ya, terus pertanyaan kalau saya ibadah boleh nggak misalnya ijarah dengan ibadah? Kalau itu memberi manfaat kepada orang banyak, misalnya saya mau jadi imam kalau digaji misalnya, boleh itu. Tapi kalau untuk sendiri, ibadah sendiri nih, tidak jadi imam nih, tidak jadi imam. Kemudian saya minta upah gitu, ya upah dari mana? Oh dia ibadah sendiri. Ya. Atau misalnya akad ngisi pengajian kan sekarang itu ngetren dia, jadi pasang tarif itu. Sebenarnya boleh, walaupun tidak elok gitu, tidak elok ya. Ya jadi transaksi itu ya tidak layak gitu ya. Tapi boleh sebenarnya kalau memberi manfaat karena upah itu kan akdun alal manfaat biiwan. Jadi akad atas suatu manfaat dengan kompensasi. Jadi selama memberi manfaat, misalnya ngisi pengajian atau ngajarin bahasa Arab, ngajarin baca Quran macam-macam, itu boleh dibikin akad untuk kemudian diijarohkan, diupahkan gitu boleh. Bahkan kemudian ada yang kemudian menganalogkan, anak kita kursus bahasa Inggris sebulan bayar sekian ratus ribu, masa kemudian ngajarin supaya bisa masuk surga
kemudian sekian kan ada suka itu. Sebenarnya juga nggak boleh juga dibuat di pressing seperti apalagi yang ngomongnya ustadznya gitu ya. Jadi ya tetapi kemudian kalau bikin seperti itu supaya kita ikhlas gitu ya, ditransaksikan nggak ada masalah kalau memberi manfaat ke orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri baca Quran misalnya, baca Quran nggak bisa baca Quran kemudian diupahin supaya baca Quran, padahal pahala baca Quran itu yang membacanya. Jadi untuk supaya 7 hari 7 malam ditungguin di atas kuburan seseorang kemudian baca Quran diborongkan gitu ya. Berapa hatam setiap hari hatam 1 kali selama 7 hari 7 malam di situ sampai bikin tenda segala macam itu bid'ah, nggak boleh. Kenapa? Baca Quran itu pahala untuk yang bacanya. Untuk yang orang yang sudah meninggal doa. Kalau habis baca Quran berdoa, doanya insya Allah ya dijawab oleh Allah gitu. Bukan apa pahala baca Qurannya diserahkan kepada jenazah. Enakan orang kaya nanti ngupahin aja dia nggak pernah baca Quran, ngupahin orang baca Quran kemudian dan pahalanya dihadiahkan. Jadi itu nggak boleh seperti itu. Karena ini ibadah untuk sendiri, jadi tidak bisa menerima upah. Itu Kang, jadi yang tadi disampaikan kurang lebih. Jadi kalau kita akarnya dari awal memang Kim Ahmadiyah ya, insya Allah sudah masuk di dalamnya dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita bekerja diwajibkan oleh Allah. Sehingga semua yang kita kerjakan dinilai sedang melaksanakan kewajiban. Bahkan orang yang sedang tolabul ma'isyah, kemudian dia mencari yang halal, kemudian dia meninggal, maka bisa jadi curahan tenaga itu menghapuskan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini yang pemahamannya harus benar. Pernah saya dulu ada satu kelompok kemudian memang nginep di masjid ya. Karena saya dulu harus pagi-pagi harus berangkat ke Sukabumi kan. Habis sholat subuh suruh taklim sama mereka. Terus tapi saya bilang saya ini harus karena ada jemputan, jadi saya nggak ketinggalan jemputan. Kemudian ada yang brut, ada yang ngomel, Ustadz kok hubud dunia banget sih. Jadi saya terngiang-ngiang terus sampai ke kantor gitu. Jadi terngiang-ngiang. Jadi saya buru-buru itu kan karena tadi kan ada jemputan. Kalau nggak ada jemputan saya susah malah ke sana gitu kan. Nah, terus ada yang buruk ngomong gitu, oh ustadznya kok hubud dunia gitu. Akhirnya kemudian ya pas ketemu lagi ya besoknya saya sampaikan ke yang bersangkutan. Pak, saya bilang saya tidak hubud dunia, saya itu hubud akhirat. Kenapa? Karena saya harus nyari nafkah karena anak istri dan anak saya sedang kuliah. Kalau saya tidak nyari nafkah, saya kemudian di masjid doang gitu, kemudian dikit dan kemudian sholat duha, kemudian wirid dengan bapak-bapak, ya siapa yang ngasih nafkah istri dan anak saya gitu. Jadi saya bukan hubud dunia, saya hubud akhirat. Karena Rasulullah nyuruh seperti itu juga gitu. Jadi justru kalau saya melihat bapak ini yang hubud dunia, jadi bingung dia makan dibalik-balik ini. Jadi cuman ya tadi karena dia mengatakan kita tawakal sama Allah, ya kan tawakal yang salah. Tawakal itu bukan berarti tidak ikhtiar. Jadi tawakal itu ikhtiar maksimal tapi hasil diserahkan sama Allah, itu namanya tawakal. Tapi kalau tawakal kemudian tidak usaha, jadi pengen disuplai sama orang-orang gitu ya, karena dia butuh makan, ingin disuplai orang itu namanya orang pemalas, tapi kemudian dikatakan dia orang menggantungkan makan ke orang lain, tapi kemudian disebut orang tawakal, ya salah gitu. Ya insya Allah. Jadi kalau misalnya tadi ada yang lebih baik, gajinya lebih besar gitu ya, ambil aja, ambil aja. Kalau dimutasi misalnya, apalagi mutasinya ke Bogor gitu ya, kemudian gajinya lebih besar ya, pindah aja. Amin. Amin. Atau mau ke IKN ya. Amin. Ya Kang. Makasih. Ini udah Dani ketiduran kayaknya ya. Tiduran, Biasanya beliau capean yang deh. paling ini kayak ketiduran ya. Capean mungkin Kang. Jadi Ya. biar aja sampai seperti salat semalaman lah. Iya. Habis habis berikhtiar. habis ya dari nafkah. Mantap tuh. Cuma lagi belum ada pertanyaan aja. Silakan Ustaz. Tadi apalagi menyimak juga tuh pendapat Ustadz mengenai Boykot. boikotan merek-merek kan. Saya sepaham sama Ustadz. Silakan kalau ada yang bertanya, saya sih belum ada. Habis
memantau terus. Ustadz mau tanya, Ustadz mau Iya, siap, Pak. pendapatnya aja Ustadz ya. Tadi di salah satu slide kan dibilang bahwa Qimah Ruhiyah lebih dahulukan daripada Qimah Madiyah gitu Ustadz ya. Nah terkait dengan apa yang terjadi di Palestina gitu, kita bisa bilang bahwa Qimah Ruhiyahnya memang dia apa ya, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan kita gitu ya. Mereka kan kalau di At-Taubah itu kan dibilang ya intinya mereka ikhlas kehilangan saudara gitu ya, Iya. keluarga gitu, harta gitu ya, ikhlas kehilangan itu semua dan bahkan kehilangan nyawanya sendiri demi mempertahankan ya mungkin dari awalnya dijajah, atau mungkin kan juga ada alasan lain yang lebih apa ya, lebih ada dalilnya gitu ya, mempertahankan Al-Aqsa gitu ya. Iya. Ya gimana Ustadz? Iya. Iya. Jadi gini, kita ini karena standar kita juga rupanya Qimah Madiyah. Yang di benak kita menilai saudara kita di Palestina itu senantiasa nilainya dunia. Nilai dunia. Padahal mereka itu sekarang ini karena mereka bertahun-tahun di kondisi yang seperti itu, yang terbetik di dalam benak mereka itu adalah qimahnya ruhiyah. Jadi kalau kita apakah yang disampaikan bahwa anak-anak kecil kan banyak tuh viral-viral gitu ya. Itu luar biasa. Saya kadang-kadang ngiri gitu loh. Ngiri. Kalau bagi mereka itu karena gini, kematian itu kan pasti semuanya akan merasakan. Cuma pertanyaannya, akhir kematian itu seperti apa? Adakah di antara kita yang menjamin husnul khotimah? Kita mati dalam keadaan sedang ibadah kayak gitu ya, sedang sholat atau sedang ngaji, sedang macam-macam gitu ya. Atau ada peluangnya, justru peluangnya ketika lalai, melalaikan sholat, ketika kemudian naudzubillah kalau kemudian maksiat dan seterusnya gitu kan. Itu sangat peluang untuk husnul khotimah dan su'ul khotimah itu mungkin bukan 50-50 ya, mungkin lebih banyak kemungkinan dalam keadaan maksiat kan gitu ya. Di sini. Sementara di sana itu husnul khotimah itu di depan mata. Di depan mata. Karena kata Rasulullah, semua yang wafat karena ketimpa bangunan, karena kemudian tenggelam di lautan atau di sungai, di mana-mana, atau kena penyakit, ya, penyakit wabah ataupun apa, dalam kondisi karena perang, itu semua syahid. Semua syahid. Bukan hanya yang kena peluru. Kalau dulu kena pedang, kena tombak, ya, kena panah dari musuh. Kalau sekarang kena rudal macam-macam. Itu apakah dia sebagai tentara ataupun yang sipil yang menjadi korban itu semuanya dalam kondisi syahid. Artinya ketika di dalam benak mereka justru mereka mencari ridho Allah itu dalam syahid. Dan begitu bangganya anak-anak kecil cerita tentang bapaknya. Bapaknya telah ada di surga. Bapaknya telah syahid. Dan dengan ceria. Itu saya tuh, ya Allah. Sebenarnya kita yang salah menilai. Saya menilai. Sepertinya mereka sangat menderita. Bahkan bisa jadi mereka sedang mendapatkan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka syahid. Dan yang paling besar yang kita inginkan sebenarnya husnul khotimah kan, husnul khotimah. Husnul khotimah karena balasannya adalah surga, kenikmatan yang abadi. Karena kehidupan yang abadi itu nanti di dunia ini ya, walaupun saudara-saudara kita sedang sekarang ditimpa itu, tapi sebenarnya ajalnya itu sama, ditetapkan oleh Allah. Walaupun mungkin kita di sini tidak sedang dalam peperangan ya. Kalau orang yang ajalnya sudah tiba, mereka mati. Mati yang kena kecelakaan, mati yang kena sakit dan seterusnya. Maksudnya karena penyebab kematian kan ajalnya tiba. Walaupun kemudian dibombardir, kalau memang ajalnya belum sampai bagi mereka ya mereka tetap tetap hidup di situ gitu. Kita lihat ya, ada yang di runtuhan, ada berapa hari dia masih hidup karena memang ajalnya belum sampai gitu kan, dan seterusnya gitu. Artinya keprihatinan kita bisa jadi karena kita standarnya materi, standarnya dunia. Sementara bagi mereka bisa jadi standarnya sudah
Ya, tadi ahabba ilallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Jadi surat At-Taubah ayat 24 itu mencintai Allah dan Rasul dan jihad di jalannya itu melebihi kecintaan dia kepada bapak, anak, istri, saudara-saudara, keluarga, rumah, perniagaan dan macam-macam. Maka itu yang diinginkan oleh Allah, dan Allah akan memberikan kedudukan yang mulia dan kehidupan yang abadi dalam ridhonya, ya, radiyatan mardiyah. Jadi kalau saya ya kadang-kadang kita kalau ditimpa sedikit sakit aja kayak mengeluh, kok mereka itu anak-anak kecil dengan luka begitu parah mereka masih bisa senyum. Kemudian ada yang operasi tanpa disuntik iya, jadi kemudian kita nggak bisa bayangkan itu, tapi mereka begitu kuatnya, dan kemudian tadi karena mereka ditanamkan dalam benak mereka kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, kehidupan yang abadi itu nanti, di dunia ini hanya ini. Makanya kata Adam mereka tidak punya harapan, orang-orang yang standarnya dunia, padahal justru kita yang nggak punya harapan, atau kita harapan kita tuh nggak jelas gitu masa depan kita ini seperti apa gitu. Penanaman akidah mereka kuat banget Ustaz ya, artinya kan nggak begitu saja terjadi gitu Ustaz dan ya. justru tarbiyahnya bagus di sana ya Ustaz ya. Betul. Yang justru kalau saya memperhatikan justru anak-anak kita, generasi anak-anak kita mau seperti apa. Kemudian mereka dengan sibuknya dengan HP, kemudian dengan permainan, dengan macam-macam gitu, lalai dengan membekali dirinya untuk kehidupan akhirat. Malah itu yang dikhawatirkan, masa depan mereka seperti apa kan itu ya. Jadi sementara masa depan orang-orang Palestina itu jelas, baik yang bisa memenangkan nanti, bisa membebaskan tanah mereka itu ya kemenangan dunia akhirat. Kalau ataupun misalnya mereka kalah dalam tanda petik di dunia, tapi ketahuilah mereka menang di akhirat. Orang-orang yang merasa menang di dunia, tapi ketahuilah mereka akan menjadi orang terhina, dihinakan, dan dalam kekalahan penghinaan yang kekal abadi di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi standarnya itu yang kemudian harus kita benahi. Jadi kalau kita merefer surat Taubat 24 itu, saya kadang marah miris, jangan-jangan kalau kita ada di sana bisa jadi malah kemudian jadi murtad, bisa jadi. Sementara mereka jangankan mau kemudian meninggalkan ya, seperti yang suruhan ada orang tuh nyuruh gimana ini, mereka yakin betul kalau mereka mati mempertahankan hak kepemilikannya mereka syahid, dan keyakinan itu mereka munculkan dalam semangat. Bayangin anak kecil hanya dengan batu berhadapan dengan tentara lengkap dengan senjata, itu kemudian bisa tentara Israel gitu, yang itu takut sama anak kecil yang hanya bawa batu. Jadi kekuatan apa gitu yang kemudian bisa seberani itu, luar biasa. Sementara kita dari kejauhan mengkhawatirkan, kasihan dia. Jangan-jangan mereka mengatakan kasihan orang Indonesia. Jangan-jangan. Bahkan apalagi kemudian jadi pengamat doang. Pengamat. Jadi mestinya macam-macam. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan pertolongan, karena bagi saudara-saudara kita di sana ya pasti masa depan mereka sesudah dunia itu pasti kebahagiaan. Ya, pasti kebahagiaan. Walaupun di dunia mungkin ya menderita. Menderita itu mungkin versi kita, mungkin bisa jadi ya. Sama dengan kita gini, kadang-kadang ada orang miskin gitu ya. Kita menganggap orang miskin itu nggak bahagia. Nggak bahagia, iya. Ya, sementara kita merasa cukup itu bahagia. Padahal sebenarnya bisa jadi yang bahagia itu orang yang dalam kekurangan itu justru bahagia. Kita kadang-kadang menilai orang dengan persepsi kita. Ya. Atau misalnya orang yang tadi berkuasa itu merasa dia orang yang luar biasa lah gitu ya. Atau dia menjadi pemenang atau pokoknya bisa memenuhi semua pun, dan kebahagiaan itu ketika meraih kekuasaan yang tertinggi misalnya, padahal sebenarnya dia sedang menderita
kata orang yang tanpa beban hidupnya gitu ya. Jadi susah, jadi nggak bisa tidur. Ya. Apalagi kemarin MK gitu. Itu Banyak sudah drama Ustadz, banyak drama. drama dan seterusnya. Sinetron. Kayaknya enakan yang tidak ikut bersaing ya untuk perebutan kekuasaan. Jadi ya jadi tenang-tenang aja, tentram-tentram aja walaupun harga-harga naik ya masih kebeli makan alhamdulillah lah gitu. Walau alam bisawab. Jadi Makasih Ustadz. itu yang kita bahas yang ini udah jam 10:30. 11 ya, karena Waktu cucu. yang Ya, Kang pas. Cucu yang sudah ini yang pas ini jadi moderator ya. Ya. Jadi intinya ya materi kita ini kita benahi dulu kita bekerja kita berbuat apapun berbuat ini motivasinya apa supaya menjadi berkah di dunia dan dapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mau ditutup ada yang hand raise. Mau pimpin doa mungkin. Doa penutup. Udah Daniel, mau ada yang disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekaci wajahnya nggak kelihatan. Terkait dengan acara kita yang ada stand karya dan legacy di reuni Akbar dan juga terkait dengan acara kita, saya sangat bangga dengan acara kita. Jadi tolong nanti Arya bisa bagaimana caranya ada dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk mungkin kolase sehingga acaranya Pak Ustadz ini bisa dimasukkan ke dalam gabungan yang akan ditayangkan di video ya. Kita kan punya big screen nanti, Kemudian kalau berkenan nanti mungkin siapa ya, saya kira Arya saja nanti dibikin satu foto besar yang kira-kira menerangkan bahwa ada acara ini gitu loh di antara kita angkatan 25 ya untuk acara rohani. Ini bukan untuk riya ya, tapi saya kira ini untuk apa ya mengatakan bahwa kita ada kegiatan rohani Islam gitu ya dari Pak Ustadz yang akan kita yang pasti satu lewat tayangan video yang akan digabung-gabung dengan kegiatan lain, yang satu lagi mungkin dalam bentuk satu foto gitu. Kalau berkenan terima kasih ya, mudah-mudahan juga Pak Ustadz tidak keberatan ya, dan sudah pasti nanti harus datang gitu menyaksikan. Tanggal berapa sih? Tanggal 26-nya ya? 25 dan 26. Tanggal 25 itu Kang Imam mau nikahkan. Terus kemarin Imam beliau iya minta saya tapi mungkin kan itu pagi ya. Memang saya belum daftar, bukan nggak mau karena masih tentatif. Iya, karena tapi saya jadi gini daftar datang saja kan 2 hari penuh tuh. Iya. Jadi karena tadi banyak hal kegiatan dan juga saya juga harus nemenin istri. Jadi istri ini memang perlu ya karena perlu perawatan ya. Jadi sehingga kadang-kadang makanya saya coba nanti pada waktunya diupayakan ketika ada luang dan bisa ada yang nemenin istri di rumah atau bisa jadi istri ikut gitu ya. Kuat ikut ya nanti saya coba ke sana. Memang pengen gabung cuman tadi saya belum daftar itu kan masih cari-cari kesempatan. Insya Allah kalau pada waktunya ada kesempatan saya kan disentul kan ya. Iya, yang pasti acara kita ini kalau bisa emang masuk dalam kolase yang akan boleh. Iya. Insya Allah tidak ngaruh ria atau sum'ah enggak. Iya. Karena ini sebagai juga bentuk motivasi kegiatan yang lain dan alhamdulillah saya juga terima kasih ini difasilitasi ini kan gara-gara udah Daniel menggabungkan saya di grup ini yang tadinya saya juga nggak kenal sama Kang Cucu, nggak kenal sama Kang Arya, kemudian jadi
melalui proses berapa pertemuan gitu ya. Udah banyak banget. Alhamdulillah. Dan saya juga merasakan bagaimana kepedulian teman-teman ya. Dan kalau saya sih berusaha setiap lakukan sesuatu berusaha untuk istiqomah, walaupun kadang-kadang ada aja kendalanya. Tapi karena intinya istiqomah itu yang sebenarnya bernilai luar biasa di hadapan Allah. Istiqomah dalam kebaikan ya. Istiqomah dalam kebaikan. Makanya saya berusaha kadang sudah Rabu sore gitu ya, Rabu sore, iya, saya belum nyiapin materi gitu. Jadi saya siapkan, kemudian perasaan kalau seandainya saya tidak meluangkan waktu pada sudah sebuah komitmen, itu ada ganjalan gitu ya. Jadi ada yang hilang gitu. Jadi mudah-mudahan ini ya sampai Allah menetapkan batas usia kita masing-masing. Jadi jangan lupa selama mampu. Stan karya dan legacy itu kan bisa memberikan inspirasi apa yang bisa diberikan buat nasional ya. Saya sih melihat dari sisi rohani ya, dari sisi rohani bahwa kumpul-kumpul itu bukan harus kumpul-kumpul yang offline ya, kopi darat ya, tapi lewat online seperti ini rutin, silaturahmi terjaga ya, itu bagus sekali. Dan saya akan titip nanti ke yang jaga stand, tolong ini juga diekspos gitu loh ya mengenai hal ini ya, karena di antara sekian ratus stand cuma ada 3 stand karya legacy itu yang dari angkatan 20, kita angkatan termuda yang ada cuma 17, angkatan 23 dan angkatan 25 gitu loh. 2 angkatan yang katanya sudah punya yayasan gitu loh katanya. Insya Allah 25 juga punya yayasan ya, dan ya tapi saya kira yakin yang punya kegiatan kayak kita rutin ini mungkin 25 gitu loh. Insya Allah ya, mudah-mudahan inspirasi ke yang datang ya. Amin. Katanya masing-masing begitu. Ini bagus sekali saya kira. Dari saya cukup, Ustadz. Terima kasih. Siap. Makasih udah. Izin nanti kita tampilkan gitu ya. Arya juga tolong kita coba kita kolase lah yang sudah ada. Termasuk mungkin yang Hijrayu juga boleh kita tampilkan yang Hijrayu ya. Mudah-mudahan juga nanti akan kita adakan lagi tuh yang Hijrayu yang per 2 mingguan itu. Ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan doa, Kang Cucu ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bernilai ibadah dan dalam rangka tholabul ilmi, mudah-mudahan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tetapi juga ada nilai manfaat yang kita peroleh. Minimal saya saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kebaikan yang kita yakini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam. Ayo teman-teman, iya insyaallah. Terima kasih Kang Cucu. Terima kasih Kang Cucu. Teman-teman Matur suwun. Matur suwun. Kang Jody bangun? Sudah? Sembarangan aja. Oke deh. Sampai ketemu minggu depan. Iya, menyimak Assalamualaikum. dong. Oh, menyimak.